Oke, bertemu lagi bersama channelnya Dirga That's I. Kali ini gue nggak sendiri. Kali ini gue lagi sama Aldi Mino. Apa kabar bro? Sehat nggak? Alhamdulillah Sehat ya. Sengaja gue ngundang lo ke sini karena ada sesuatu hal yang menurut gue unik. Uniknya itu di tahun 2019 ketika keadaan musik sedang lesu. Keadaan musik yang lesu itu bukan berarti nggak ada job ya, tapi ada aja sih job gitu. Digitalnya lesu, terus dari pertelevisian lagi lesu juga gitu kan, menampilkan atau membuat acara band atau acara solo pop gitu. Nah gue mau tanya sama lu, kok lu bisa kuat begini sih? Kok bisa pede banget gitu di tahun 2019 ini lu mau mulai gitu loh? Apa yang membuat lu pede? Apa yang membuat lu tetap yakin? Lah kok ketawa sih? Kenapa ketawa? Kan gue nanya, apa yang membuat lu pede? Di tahun 2019 ini, yang sedang sulit, yang sedang lagi, bisa dibilang dinamika untuk perindustrian musik lagi turun. Apa yang membuat lu pede menjadi lu memproduksi semua ini? Satu yang membuat gue pede karena lagunya, gue pede banget sama Lagunya, oke. Terus? Dua, karena kan hidup ini harus pede ya, harus yakin. Kalau Betul. kita tidak pede dan yakin, susah kita kan. Oh begitu. Ya, Jadi judul lagu lu yang berjudul Curiga. Curiga. Terinspirasi dari? Curiga ini terinspirasi dari kisah nyata gue sendiri. Bisa nyata sendiri ya? Ceritanya kenapa? Jadi begini, lagu ini menceritakan tentang kisah nyata gue. Gue punya pasangan, punya cewek gue nih. Ketika cewek gue ini tadinya mesra sama gue, dia mesra, bagaimana? Tapi semakin hari dia semakin jauh. Buat tanya kabar lagi di mana, dia selalu ngomongin gue. Ada di sini, padahal di sini semakin jauh. Gue di sini curiga dong. Ini sebenarnya ada apa? Wah ini udah nggak beres nih, gue ada apa? Tapi gue terus telusuri, dia terus selalu ngebohong dan jauh biasanya dia ada komunikasi jarang. Gue semakin curiga. Ternyata pas gue jalan dia turun di mobil, bro. Mobilnya mobil mewah lagi. Oh, siapa tahu itu mobil dia kali baru kredit. Mungkin, tapi enggak. Dia langsung jujur bahwa dia ada yang lain. Ada yang lain? Oh gitu. Jadi kecurigaan gue pas gue jalan, ada yang lain. Oke. Berarti kalau begitu dari pihak wanitanya ya? Iya. Ya sudah sabar lah. Tapi kalau misalkan lu nanti ke depannya sukses, misalkan lu nanti, ini kan lu solo ya? Solo. Lu solo. Kalau misalkan lu solo nanti ke depannya sukses, lu bakal banyak duit, apa lu bakal ngebalas? Yang balas ke? Ya ke perempuan yang nyakitin lu itu. Kalau balas dendam sih enggak ya, ngebalas sih enggak ya. Enggak ya? Tapi dari sini berarti gue udah nunjukin bahwa jangan pernah memandang orang sebelah mata. Oh gitu, betul. Karena sukses itu ketika kita disakitin, bro. Hmm. Kalau posisi ya, Hmm. itu sukses itu. Menurut gue itu sih. Nah, terus kita kembali lagi ke topiknya. Lu udah promo sampai mana? Oh. Ini lagu udah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan lebih. Lu udah promo? Untuk saat ini kan promo gue di YouTube. YouTube sama RBT. RBT itu sudah ada kan SL, Tri sama Simpati. Oh, semua provider lah ya. Provider. Nah, jadi promonya sekarang kegiatan manggungnya apa besok? Untuk saat ini manggung belum ada, tapi masih promo nanti ada interview juga. Ini gue pertama nih. Tanggal berapa mulai promo? Sekarang tanggal 8 8 apa? Maret. Udah manggung sekarang. Kenapa nggak besok? Itu kan gimana kantor, bro? Lah, kok gimana kantor sih? Kan dia yang apa namanya mempromokan. Ya nggak gitu juga. Sebenarnya kan sebagai suara, gua sih sebenarnya mewakili aja sih isi hati seorang musisi gitu ya. Kalau hati seorang musisi itu rata-rata ya tidak memikirkan masalah untung apa enggaknya, terus nggak mikirin momentumnya seperti apa, jadwalnya seperti apa gitu kan ya. Apa memang ini sudah terjadwal di sana, apa memang belum? Mungkin kan yang namanya label atau setiap label itu kan dia melihat apa namanya ini lagu ini naik gak gitu kan. Jadi dia melihat dulu ketika memang lagu ini naik baru dia akan. Loh, seperti itu ya, seperti itu ya. Ya berarti ada separuh isi hati, ada separuh yang namanya bisa dibilang keinginan musisi tidak tersampaikan. Bener gak sih? Karena kan yang gua rasa sih, yang namanya promo ya promo aja, mau laku mau nggak laku ya yang penting di promo, yang benar jadwalnya, bener gak sih kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Artinya ini ya, kalau label gua kan ini kan produksinya Om Dana. Kalau menurut gua dia profesional. Profesional. Dia profesional. Ya, dia kan udah produsernya Wali dan segala rupa. Oke, terus Band udah dia bahasa Indonesia udah kenal dia. ya. Gua ngikutin arahan beliau aja. Oh, mengikuti arahan beliau gitu. Tapi di satu sisi kalau menurut gua, bukan gua ngeracunin lo Bro Aldi, tapi di sini posisinya gua hanya menyuarakan isi musisi aja. Bahwa musisi itu tidak usah nunggu momentum. Yang namanya mendapatkan karya kan ibarat kata lu nggak harus nunggu momentum. Entah itu mau kapan aja itu bisa, ntar lu lagi mau tidur atau apapun itu. Nah, begitu juga dengan promo. Ya kan, walaupun itu bagian dari promo tapi seharusnya lu bisa dibilang cepat mempromokannya gitu kan, nggak usah nunggu momentum waktu gitu kan ya. Ya gua rasa sih Om Jana kalau nonton video ini ya cepet dipromoin aja gitu kan. Ya, gua pengen denger dulu dong musik lo kayak gimana coba. Bilang bapak yang gemuk gitu ya.
Siapa sih lagunya? Nuansanya enak ya? Mantap. Yang belum nonton siap-siap ambil tisu aja bro. Orkestra. Keren. Demi hari kau jauhi aku. Udah, stop. Nah, gua kalau ngedengernya itu gua udah hafal kemana ya, tapi gue yakin itu enak. Jadi kalau misalkan semua teman-teman pengen ngedengar lagu lo itu di mana? Untuk saat ini kan YouTube sudah ada keluar. Ah. Ketik Ali Minor dengan judul Curiga. Ali Minor, Judul Curiga. judulnya Curiga itu langsung keluar di YouTube lo. YouTube keluar. Waktu itu lo bikin video klip gimana? Di kantor gua. Oh di kantor. Kenapa nggak di order? Kenapa nggak suasana yang lain gitu? Kan balik lagi tergantung dari kantor gua. Oh begitu, oke. Iya. Oke, kalau seperti itu saya paham. Ya, jadi kalau misalkan Jadi banyak tergantung ya. banyak tergantung ya, ya seharusnya sih yang gua rasa lu nggak usah banyak tergantung bro, karena walaupun bagaimanapun ya isi hati musisi ini harus memang itu benar-benar tertumpahkan semuanya gitu, apapun itu. Gitu. Jadi ya semoga lagu ini dipromosikan dengan maksimal, gitu. Karena ada juga beberapa label. Bukan gua mau menjelekkan Om Jana ya, tapi gini loh, Om Jana itu udah bagus. Ini gua hanya bicara untuk masalah ada beberapa label aja. Ada beberapa label yang mungkin bisa dibilang kurang maksimal dalam mempromosikan sebuah karya si artisnya gitu. Nah, waktu tanda tangan kontrak itu bisa dibilang ada ketentuan-ketentuan kewajiban label yang harus dipenuhi gitu kan. Terus label juga bertanggung jawab untuk si artisnya seperti apa, mempromosikan, mempublikasikan segala rupa gitu ya. Ya, gua mohon ya semoga sih ya untuk label-label di Indonesia ini jangan sampai hanya ingin mengambil untung sendiri aja gitu. Jadi bisa dibilang harus yang namanya juga memperhatikan yang namanya musisi gitu kan, karena musisi walau bagaimanapun perlu tercurahkan seluruhnya, entah itu dari segi promosinya mereka merasa puas, entah itu dari segi untuk bisa dibilang menyampaikan suara isi lagunya. Suara isi lagu berarti suara isi hati lu juga dong? Iya. Ya betul. Artinya ya aku sih pengennya semua label ini memang maksimal memberikannya, mau laku nggak laku promoin aja, nggak usah nunggu momentum gitu kan, karena ya walau bagaimanapun ya hari-hari ini kan kita mengisi ya, dalam artian mengisi itu hari demi hari ini kan memang bisa dibilang berjalan dan ada yang namanya kita harus menjadwalkan kegiatan. Nggak mungkin kita stuck aja di satu harapan situ aja, tapi hari demi hari ini terus berjalan yang harus apa nih kita isi gitu kan. Itu sih sebenarnya ya begitu pola pemikiran gua gitu. Nah, semoga kalau Om Jana sih gua tahu dia bagus banget. Dia bagus banget. Nah, kalau label yang lain gua belum tahu gitu. Bisa dibilang masih ada yang meraba. Ya gua sih pola pandang pikir gua gitu kan. Ada yang masih meraba ini laku apa enggak gitu kan. Ini kalau gua suntik promosi sekian ini bisa balik modal apa enggak gitu kan ya. Sebenarnya sih kalau menurut gua bagaimana titik efisiensi dari segi promosinya sih bro. Kalau promosinya itu bisa bagus, maksudnya linknya bagus, ibarat kata satu titik tapi di tempat keramaian itu keren gitu. Ngomong-ngomong lo kemarin launching di mana? Gue launching di kantor sih. Soft launching ya? Oke. Itu juga paham. Oke. Jadi semoga gua doain Ali Minor ini. Amin. Tapi sebelum ke arah situ, sebelum gua sesi doa, ini lo boleh di cover nggak lagunya? Oh sangat boleh. Sangat boleh. Asal izin ya. Asal izin. Asal izin. Tapi kebetulan juga nih banyak juga nih yang di IG, di WA yang minta izin saya untuk pengkapan lagu saya, dan dia pun mengirimkan videonya ke saya. Jadi video cover saya dia bikin, dia kasih ke saya. Oh, di review dulu. Bagus dong kalau kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang menghargai hak cipta, copyright, hak moral dan hak intelektual ya. Nah, jadi bisa teman-teman juga kalau misalkan mau mengcover lagunya Aldi yang tadi itu Curiga judulnya. Sengaja gue dengerinnya sedikit karena udah dari mulai piano, string, terus lo masuk lagu hari demi hari. Langsung apa nih? Langsung apa? Itu langsung enak. Sengaja gue potong karena ya biar bermanfaat itu. Mantap. Biar orang pada masuk aja sih. Dalam artian ya gue sih di sini hanya ingin mengulas seberapa pedenya lo dalam mengeluarkan single di tahun 2019 yang bisa dibilang sama musisi-musisi 2019 ini lesu permusikannya. Lesu tuh dalam artian bukan nggak ada job ada aja gitu kan, tapi lesu dari segi untuk mempersembahkannya aja sih, dari baik TV gitu kan, dari TV. Kalau radio sih gua rasa ya masih oke lah, masih support gitu ya. Oke, semoga nanti kedepannya lu sukses, banyak rezekinya gua doain dan lagunya banyak yang dengar. Ngomong Instagram lu apa? Aldi Minor. Oke. Aldi Minor. Nah jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau cover lagunya bisa langsung ngomong ke Aldi Minor dan dia langsung izinkan gitu. Nah terus kalau misalkan ada cover yang bagus mau kasih hadiah kan? Pasti.
Apa hadiahnya? Hah? Apa? Rahasia boleh. Nggak boleh rahasia, ya omongin lah di sini, nggak ada yang rahasia-rahasia. Ayo, apa hadiahnya? Belum terbayang sih, pasti akan ada hadiah. Ah. Kalau kapannya bagus, Hmm. benar-benar bagus, pasti akan hadiah. Handphone kayak motor kayak Iya. TV, Nggak, blender apa gitu? paling handphone ya. Handphone ya, Handphone. oke. Karena handphone itu sudah merupakan kebutuhan yang premier ya zaman sekarang ya. Gila, lagu ini udah nyampe ke kota-kota juga bro, seluruh Indonesia. Ya pastilah kan dipromoin gimana sih? Kalau nggak nyampe ya berarti nggak dipromoin, artinya Om Jana bagus. Betul, betul. Iya dong kayak gitu. Tapi ya gua rasa sih harus lebih bagus lagi. Iya. Jangan gua bilang Om Jana bagus, Om Jana jadi malas-malasan loh, enggak kan? Om Jana itu orangnya baik kan? Baik, Tahu, baik. ya. Bersahabat. Bersahabat ya sama artisnya itu, jadi tidak pandang bulu, tidak pandang baju ya. Iya. Nah, Oke, semoga Aldi Minor solois asal Bogor ini bisa sukses untuk kedepannya. Amin. Kita doakan. Oke, Amin. terima kasih sudah nonton YouTube channelnya Dirga. That's right.